أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Sadaqallahul azim. Sayat 42 Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka itu orang-orang yang amat suka mendengarkan berita bohong. Di mereka itu orang-orang yang amat suka. Amat itu apa? Sangat. Sangat itu apa? Menjadi hal yang dianggap penting.
Jadi sangat itu berarti ini nih, wah gitu ya. Di mereka itu orang-orang yang amat suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram tuh ya. Maka jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu untuk minta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara itu, maka putuskanlah dengan adil di antara mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kalau kira-kira bisa adil mah jangan gitu. Apalagi punya kepentingan imah dulur ya, ku diselamatkan apalagi gitu. Dan dalam arti diselamatkan di alam sekarang, tidak aman di alam akhirat. Nah ini kan kemana itu? Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim yang akan memutuskan perkara mereka. Nah itu ya. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum-hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ini dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada kita bagaimana kita ini menyikapi, bagaimana hidup ini tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini, sampai hari ini masih punya peluang kesempatan untuk bersama-sama mengkaji, mengaji ayat suci Al-Quran. Masih banyak kawan-kawan kita yang mungkin belum menganggap penting, bahkan menganggapnya mungkin remeh-temeh gitu ya. Ngaji apa-apaan ngaji ini. Tapi bagi orang yang beriman, peluang kesempatan sebelum beraktivitas. Kalau tukang dagang sebelum mulai dagangan, kalau tukang usaha sebelum usaha, diawali dengan ta'lim, diawali dengan belajar bersama, yang mudah-mudahan kedepannya kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang itulah hal-hal yang kita harapkan, dan mudah-mudahan pengajian ini diikuti dengan istiqomah ya. Istiqomah itu apa? Dengan istiqomah, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat 42 ini ya. Ayat 43 ini. Dan memang lanjutan dari ayat sebelumnya ini. Disebutkan dalam penjelasan secara umum di sini. Ada pula sejumlah hadis ini berkaitan dengan hal itu, yaitu di situ ada nama Malik meriwayatkan dari Nafi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah seraya menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kaum mereka yang berzina. Nah ini berzina. Maka Rasulullah bersabda, bagaimana soal hukum rajam yang kalian temukan dalam Taurat? Mereka berkata, kami hanya menelanjangi keburukan pelaku dan mencambuknya gitu. Abdullah bin Salam berkata, kalian bohong.
Sesungguhnya di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Mereka membawa Taurat kemudian membukanya. Maka salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam. Dia membaca ayat sebelum dan sesudah ayat rajam. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada si pembaca, angkatlah tanganmu. Lalu si pembaca mengangkat tangannya, ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam. Mereka berkata, hei Muhammad, engkau benar. Ternyata di dalam Taurat ada ayat rajam. Maka Rasulullah memerintahkan agar kedua pezina itu dirajam. Maka saya melihat si pezina laki-laki menaruh kasihan kepada si wanita yang dilempari batu. Kasus ini diriwayatkan oleh Malik, sedang lafal hadis ini dikemukakan oleh Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Jarir. Nah, ini tentang bohongnya orang-orang yang menutupi hukum rajam. Karena mungkin mereka hanya mengandalkan ya hawa nafsu, ya pikiran tanpa dasar, bahkan yang ada pun dihilangkan. Nah, inilah ya bahayanya manusia yang tidak taat kepada kitab suci. Di mereka tidak mentaatinya, bahkan melanggarnya. Tapi walaupun kitab suci dilanggar dengan perbuatannya, tetap kesucian kitab suci tidak akan jadi rusak oleh kelakuan sebagian orang. Tindakan Rasulullah SAW menghukumi pezina dengan hukum Taurat bukanlah untuk menghormati apa yang diyakini kesahihannya oleh Yahudi. Namun tindakan itu didasarkan kepada wahyu khusus dari Allah Azza wa Jalla mengenai hal itu. Nah, itu. Adapun pertanyaan Nabi kepada mereka mengenai hukum rajam dimaksudkan untuk menetapkan hukum yang mereka miliki, hukum yang sudah mereka sembunyikan, diingkari dan tidak diamalkan selama masa yang lama. Setelah mereka mengakui keberadaan dan menyadari bahwa dirinya itu telah menyalahinya, ternyata penyimpangan, pengingkaran, dan pendustaan terhadap isi Taurat yang mereka yakini kebenarannya serta berpindah atau perpindahan sikap untuk berhakim kepada Rasulullah adalah semata-mata disebabkan oleh hawa nafsu dan keinginan supaya hukum itu sejalan dengan pikirannya. Tetap saja mereka menggunakan pikiran, gitu ya, bukan melakukan hukum di atas dasar hukum yang sudah ada. Pengakuan itu tidaklah bersumber pada keyakinan mereka ihwal sahnya hukum yang diputuskan. Oleh karena itu mereka berkata, jika kamu diberi ini, yakni hukum cambuk dan jemur, maka terimalah. Dan jika kamu tidak diberi yang itu, maka hati-hatilah, jangan sampai menerima dan mengikutinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Tuh. Di mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan disucikan hatinya oleh Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang besar. Mereka gemar menyimak kebohongan, dah gitu ya. Anteng we ngadengikeun kebohongan gitu ya. yakni kebatilan dan gemar memakan makanan yang haram. Nah ini yaitu ya suap
Demikian menurut penafsiran Ibnu Mas'ud dan sahabat lain yang tidak hanya seorang, yakni barang siapa yang memiliki sifat demikian, maka bagaimana Allah akan menyucikan hatinya dan bagaimana dia akan memenuhi doanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, jika mereka datang kepadamu nih, yakni berhakim kepadamu, maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberimu mudarat sedikit pun. yakni kamu tidak salah jika kamu tidak menghukumi mereka, karena tujuan mereka berhukum kepadamu bukanlah untuk mengikuti kebenaran, namun untuk mencari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jinanya itu bukan semata-mata ingin dihukumi dengan yang sebenarnya, tapi ingin mencari dalih. Mudah-mudahan mungkin mereka bisa memberikan ide dengan nafsunya diterima gitu. Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in berkata, ayat itu dinasakh oleh firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu menghukumi di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. Jika kamu memutuskan persoalan di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil, walaupun mereka itu zalim dan keluar dari jalan keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi kalau harus memutuskan, putuskanlah gitu. Hanya cara memutuskan harus dengan cara yang adil. Kenapa dengan cara yang adil? Ya karena memang keadilan itulah yang menjadi kebanggaan, harapan semua umat di dalam kehidupan itu sangat mengharapkan tentang keadilan. Jadi walaupun mereka itu dolim gitu ya, dolim, menyalahi, tapi putuskanlah dengan adil, karena sifat dolim bukan sifat yang dimiliki oleh Nabi gitu. Walaupun mereka mendoliminya, tetap Nabi itu mengadili dengan keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian Allah mengingkari pandangan-pandangan mereka yang salah dan tujuan-tujuannya yang menyimpang dalam meninggalkan isi kitab mereka yang diyakini kebenarannya, isi yang dijadikan anggapan bahwa mereka diperintahkan untuk memegangnya dengan teguh. Kemudian mereka keluar dari hukumnya dan berpindah kepada hukum selainnya yang justru diyakini kebatilan dan ketidaklayakannya untuk mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana mereka akan berhakim kepadamu padahal mereka memiliki Taurat yang di dalamnya terdapat hukumullah. Kemudian mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman gitu, karena meninggalkan hukum yang dalam Taurat gitu. Jadi mereka itu ya bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memuji Taurat yang diturunkan kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi yang telah diserahi diri ataupun berserah diri, para nabi yang telah berserah diri, bukan diserahi, yakni tidak keluar dari hukum Taurat, tidak mengubah dan tidak pula menukarnya. Para ulama dan para pendeta, yakni para ahli ibadah dan ulama, menggunakannya untuk menghukumi orang-orang Yahudi, sebab mereka diperintahkan supaya memelihara kitabullah, yakni karena mereka dititipi kitabullah yang harus mereka tonjolkan dan ajarkan, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, namun takutlah kepadaku gitu.
yakni janganlah takut terhadap mereka, namun takutlah kepada Allah tuh. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini tegas ini. Orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah, itulah orang yang kafir. Karena tadi perjalanan berpikir mereka ingin menghilangkan dalil yang pokok dan mengedepankan hawa nafsunya. Maka yang demikian itu sudah keluar dari rel yang sebenarnya. Mengenai tafsiran penggalan ini ada dua pendapat seperti yang akan dijelaskan. Yang pertama, Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, mencintai orang-orang yang adil. Tiada lain diturunkan mengenai diat pada Bani Nadir dan bagi Bani Quraidah, yaitu diat bagi korban pembunuhan pada Bani Nadir yang memiliki kemuliaan harus dibayar penuh, sementara diat untuk korban pembunuhan dari Bani Quraidah hanya dibayar setengahnya. Kemudian mereka berhakim kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat itu sehubungan dengan kasus mereka. Lalu Rasulullah membawa mereka kepada kebenaran. Dia menetapkan diat yang sama bagi kedua korban pembunuhan dari kedua suku itu. Allah lah yang lebih mengetahui yang manakah di antara kedua sebab nuzul itu yang dimaksud olehnya. Nah, tetap hukum yang berlaku, hukum yang berada di dalam kitab suci. Yang kedua, Aufi dan Ali bin Abi Thalhah Al-Walabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Nah, gitu. Sebab nuzul yang ini dengan sebab nuzul yang sebelumnya berarti sama, gitu. Di ayat-ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus itu, wallahu alam. Oleh karenanya setelah itu Allah berfirman, dan kami telah menciptakan di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, tuh, dan mata dibalas dengan mata, tuh. Riwayat ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa sebab turun ayat ini ialah mengenai masalah kisos. Kisos apa kisos? Ya, kisos itu hukuman. Kisos dihukum, dan biasanya hukuman yang sama. Tadi kan gitu, nyawa hilang nyawa, mata hilang mata, tadi kan gitu kisos gitu ya. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu ialah orang-orang yang kafir. Nah, ini Al-Barra bin Azib, Huzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas dan para ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan ahli kitab. Al-Hasan Al-Basri menambahkan bahwa penurunan ayat ini kepada kita adalah lebih pasti lagi. Abdul Rojak meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim alaihissalam ataupun An-Nukhai, ya, dia berkata ayat-ayat itu diturunkan berkenaan dengan Bani Israel dan Allah meridhoi umat ini dengan ayat ini. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian Ali bin Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas firman Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
berarti barang siapa yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia benar-benar orang kafir. Barang siapa yang menghukuminya namun tidak berhukum kepadanya, berarti dia zalim dan fasik. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian dia memilih bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah ahli kitab atau orang-orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam Alkitab. Asy-Sya'bi berkata, ayat itu diturunkan atau ditujukan kepada kaum muslimin. Menurut Atho dan Tawus, firman Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berarti kekafiran, kezaliman dan kefasikan yang bukan kekafiran, kezaliman ya, kefasikan sejati. Diriwayatkan oleh Tawus bahwa dia berkata bukan kekafiran yang berarti pindah agama. Diriwayatkan Tawus dari Ibnu Abbas, maksudnya bukanlah kekafiran yang mereka maksudkan. Al-Hakim pun meriwayatkan keterangan itu di dalam Mustadraknya, dan menurutnya riwayat itu sahih karena mengikuti kriteria periwayatan Syaikhoni, meskipun keduanya tidak meriwayatkan. Nah, ini ayat penjelasannya. Jadi hakikatnya hukum tidak boleh disembunyikan. Hukum itu harus dijalankan. Seperti tadi, orang yang berzina harus dicambuk. Nah, dicambuk itu apa? Dilempar dengan batu yang cukup besar, terlalu besar tidak, kecil tapi cukup. Kalau dilemparkan itu akan mampu dengan cara melempar yang sekeras-kerasnya. Ini hukum bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina. Zina itu apa? Zina itu jadi melakukan perbuatan di luar ketentuan, dan mungkin dengan segala peluang ya, dengan segala kemungkinan itu sebagai manusia bisa saja mungkin terpeleset dengan perbuatan itu. Namun keterpelesetan itu bukan untuk menjadi tetap dilakukan, tapi segera ditobati. Tobatnya dengan cara pertama apa? Mengakui bahwa itu salah. Yang kedua, menyesali, menyesal. Ketiga, berjanji untuk tidak akan mengulangi. Dan keempatnya apa? Beristighfar. Itu. Makanya ada kemarin saya lihat di YouTube Ustadz Adi ya, saya baca di situ. Saya dengar. Judulnya cukup unik gitu. Kalau tidak melakukan ini, maka tahajudnya itu tidak bermakna. Saya penasaran ini apa nih? Kalau tidak melakukan yang satu ini, tahajudnya tidak bermakna gitu. Baca, dengar. Ujungnya apa? Yaitu minta ampun. Jadi kalau tahajud tidak minta ampun, nah gitu kira-kira ya, maka itu kurang bermakna. Mengapa? Karena bangun sepertiga perut mengalam itu hakikatnya ingin meraih ampunan, nah, gitu. Ingin mendapatkan ampunan. Dan di saat orang lain sedang tidur nyenyak, nikmat lupa lautan dan daratan, sementara ini bangun berwudu dengan membasuh anggota wudunya, dengan membersihkan kotoran dan najisnya hanya untuk meraih ampunannya. Itulah suatu penghargaan bagi orang-orang yang selalu sadar akan dirinya. Nah, itu. Jadi sadar, jadi perbanyak istighfar kalau sedang selesai tahajud itu. Di dalam salat juga ada istighfar, mohon ampun. Seperti apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini
wa'fu anni. Berapa poin? 8 itu. Waduh, luar biasa. Makanya kalau kita sholat harus sadar gitu. Kadang kala ya saya pribadi sholat poho gitu. Kenapa poho? Yang tidak konsentrasi. Jadi hanya terhalangi dengan riak-riak dunia. Nah ini terhalangi oleh riak-riak kabut-kabut dunia gitu, dengan debu-debu dunia, sehingga jumlah rakaat menjadi lupa, bacaan menjadi kabur. Nah, ini ya. Makanya sholat itu harus enjoy. Apa enjoy itu? Harus nikmat. Makanya pakai pakaian yang paling baik menurut kita saja, jangan nanya orang lain ya. Ini pakaian saya bagaimana nih menurut saudara? Kok nanya ke orang lain? Siapa yang pakai? Nah, jadi kita sendiri yang memutuskan ini layak. Oh, gitu. Dan harus siap, harus ready. Wah, harus apa? Harus betul-betul menghadapi Allah itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Subhanallah, emang istri susah bangun ini, anak-anak kerek, tapi kita jangan terbawa gitu ya. Angkat segera, tapi tidak boleh melupakan juga untuk tidak mengingatkan anak dan istri. Tetap ngabangunkeun mah. Soal ngan wungkul teu udang itu lain soal. Doakan supaya apa? Supaya keluarga kita tetap keluarga yang taat patuh kepada Allah. Boleh ngadu kepada Allah, ya Allah kok istriku susah bangun, ya Allah anakku kok calangap terus diajak untuk beribadah, ya Allah. Terus berdoa, terus berusaha, tawakal disiapkan, husnudon lebih dimantapkan. Nah ini jadi hukum zina tadi, hukum yang dijelaskan dalam kitab Taurat, tapi mereka menutupinya seolah-olah hanya ingin melakukan hukum dengan dasar hawa nafsunya. Nah, Al-Quran yang sudah kita imani, sudah kita pelajari, sedang kita dalami, mudah-mudahan kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada yang lain. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir liqalbi, ya Rabbi nawwir liqalbi, ya Rabbi ighfir lidhanbi, ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir liqalbi, ya Rabbi nawwir liqalbi, ya Rabbi ighfir lidhanbi. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.